luar biasa yang akan Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya Tuhan. Kami percaya firman yang kami dengar akan memberikan kami kekuatan, akan memberikan kami kemampuan, akan memberikan kami damai sejahtera, sukacita, bahkan kesembuhan, bahkan mujizat, bahkan hal-hal yang hebat yang luar biasa akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya Tuhan. Dan hari ini hamba berjanji di hadapan Tuhan, hamba menuju jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar, dan yang sempurna yang kamu bagikan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya, katakan amin. Di nama Tuhan, di nama Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Saya terlalu yakin dan saya terlalu percaya bahwa kita dalam lindungan Tuhan. Amin. Apa yang menjadi kebiasaan di dalam 3 bulan terakhir ini, kita akan bawa menjadikan sebuah kenormalan dalam hidup kita. Contohnya adalah kita cuci tangan, menggunakan masker, olahraga, menjaga jarak, ya, pakai hand sanitizer dan lain-lain akan menjadikan sebuah hal yang normal, menjadikan sebuah kebiasaan. Jadi maksud dari new normal itu adalah bukan bisnis kita menjadi normal kembali, tapi ada sebuah kebiasaan-kebiasaan di dalam hidup kita 21 hari dengan kebiasaan yang sama. Kita akan terbawa, akan menjadikan sebuah kenormalan, connect kita dengan Tuhan di luar dari tembok gereja. Lifestyle dalam kehidupan kita, hidup dalam firman, pujian, dan juga doa. Saya terlalu yakin bahwa new normal ini pasti gagal kalau tidak adanya revolusi mental. Mental adalah navigasi mencapai ke dalam fase yang baru di dalam new normal. Jadi mental kita ini harus diperbarui dulu, harus direvolusi dulu, baru kita bisa sampai kepada new normal. Karena di Indonesia larangan menjadi pelanggaran. Contohnya, dilarang buang sampah. Justru di sana tempat sampah. Tidak boleh kencing, justru di sana jadi toilet umum. Itu di Indonesia. Di Singapura nggak ada. Kenapa? Karena ludahnya $500. Kamera ada di mana-mana semuanya. Kebut-kebutan. Nggak boleh lebih dari 80. Kita malah nggak lebih dari 80. Lebihnya dari 120. Jangan duduk di sini, justru menjadi tempat nongkrong. Setiap kali ada larangan, kita mau melanggar. Kenapa bisa seperti itu? Karena mental dalam hidup kita yang harus diperbarui. Untuk apa? Kalau engkau dengar firman, atau bisa menyampaikan firman, tapi tidak berubah dalam kehidupan kita, nol, mendingan nggak usah menyampaikan firman. Coba kita lihat dulu. Ibrani 4 ayat ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sampai dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan. Nah, orang yang komplain sama saya, berarti dia nimbang-nimbang. Kalau seperti ini saya rugi. Maaf, firman Allah adalah pedang bermata dua, gak boleh ditimbang, tapi hanya boleh diterima saja, dimakan, telan saja. Itu firman Allah. Mental pengemis dikomplain, haji mumpung dikomplain juga. Itu sebuah kebenaran untuk apa? Memerdekakan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ia sanggup membedakan pertimbangan. Stop menimbang-nimbang firman Allah. Stop cari-cari kebenaran dari firman Allah untuk membenarkan hidup kita. Amin. Seringkali kita menggunakan firman Allah untuk membenarkan diri kita. Maka itu ayat dicopot sana sini untuk apa? Membenarkan hidup kita seperti ini. Maaf saudara, yang namanya firman kebenaran tidak pandang bulu. Mau si A, mau si B, mau si C, mau siapapun juga, firman Allah masih kau timbang-timbang. Salah. Dan justru pedang bermata duanya itu supaya kau jangan menimbang lagi firman. Stop pikiran hati kita untuk membenarkan diri kita. Seringkali kita membenarkan diri kita lewat firman. Kamu gak boleh seperti ini, kamu gak boleh seperti ini. Mana ayatnya? Dikasih ayatnya. Ini loh ayatnya. Oke. Tapi saya juga punya ayat yang ini juga. Jadi apa? Perang ayat. Untuk apa? Membenarkan diri saya. Kita mau punya mental yang baik. Mental Kristus yang harus ada dalam hidup kita. 2 Timotius 3 ayat ke-16. Demikian firman Tuhan.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk kita belajar di dalam firman Allah. Amin. Termasuk siapa? Pendeta harus belajar. Justru mimbar ini akan membersihkan hidupnya dia. Maka itu harus sesuai dengan firman. Yang kedua, untuk apa? Menyatakan kesalahan. Kalau salah kita terima. Pak, saya melakukannya, Pak. Bertobat. Mau pendeta, mau siapapun juga harus bertobat. Yang menobatkan siapa? Firman. Tiga, memperbaiki kelakuan. Kemarin waktu saya beli minyak urapan, saya ketemu sama satu orang ibu yang sudah cukup sangat tua. Dia tanya sama saya, gerejanya di mana? LCC, Batra Life Community Church. Saya bilang gitu. Tapi dulu saya di GPDI juga, lama saya di GPDI. Nah, orang ini juga sama juga di GPDI. Saya bilang bahwa GPDI luar biasa. Kenapa? Karena firmannya masih murni, saya bilang gitu. Ibu itu bilang, Pak, semuanya tergantung orangnya, tergantung manusianya. Yes, betul, saya bilang. Mau menerima atau tidak. Kenapa? Karena memperbaiki kelakuannya. Dia flashback lah. Itu, Pak, ada pendeta yang di Surabaya yang melakukan percabulan. Wah, saudara. Sampai orang itu ingat terus, sangat memalukan. Kenapa? Maaf, dia tidak menjadikan firman Allah sebagai memperbaiki kelakuan. Pendeta harus memperbaiki kelakuan. Apakah kelakuan kita udah benar? Oh enggak. Pendeta pun punya kelakuan tidak benar. Perbaiki. Amin. Pendeta bukan Tuhan. Masih ada firman untuk apa? Memperbaiki kelakuan kita. Maaf, kalau kau tidak bisa memiliki jabatan pendeta, mendingan jangan jadi pendeta. Hamba Tuhan itu panggilan. Tapi yang namanya pendeta itu pembelajaran. Dari sebuah sinode diangkat. Nggak tahu sinode kelakuan yang baik atau tidak, diangkat saja jadi pendeta. Saudara saya adalah hamba Tuhan yang dipanggil sama Tuhan meskipun bukan pendeta. Maka itu, kalau hari ini ada jabatan pendeta, kelakuannya harus baik. Kalau kelakuannya tidak baik, mendingan apa? Tidak usah jadi pendeta. Copot aja. Amin. 4. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hati-hati. Banyak di antara kita nggak bisa didik orang secara kebenaran. Kita terlalu diombang-ambingkan. Ya udah deh Pak, kalau yang ini boleh. Kalau yang ini nggak boleh. Kalau yang ini masih boleh. Nggak apa-apa. Saudara saya harus mendidik orang dalam kebenaran. Yang di atas yang tidak, di atas tidak. Selain itu firman Tuhan bilang, dari si jahat. Yohanes 8 ayat 32 dulu. Demikian firman Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sampai pada akhirnya, pedang bermata dua itu akan menjadikan sebuah kebenaran. Dan kebenaran memerdekakan saudara. Hari ini, apa yang saya sampaikan adalah sebuah kebenaran yang memberikan saya kemerdekaan di dalam Kristus. Kalau saya tidak melakukannya, akan menjadi pedang bermata dua untuk diri saya. Tapi karena saya melakukannya, firman Allah menjadikan sebuah kebenaran yang memerdekakan kehidupan saya. 2 Korintus 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia lahirnya akan merosot. Umur 15, umur 20 tahun kita nggak pakai baju keliling-keliling, wah enak sekali. Udah umur kepala 4, apalagi kepala 5, kita buka baju, kita keliling-keliling, masuk angin. Manusia lahirnya kita sudah merosot. Juga daya pikir kita. Maka itu seringkali kita bilang, ih papa mah pikun. Kenapa? Ada kemerosotan di dalam hidup kita. Mata kita juga dulu kan kita terang sekali. Sekarang kita enggak. Kok agak rabun nih. Manusia lahiriah sebagai merosot. Namun manusia batinnya, yang di dalamnya ada mental kita, diperbarui dari sehari demi sehari. Jadi revolusi mental, perubahan mental ke arah yang lebih baik. Itu bukan cuma hari ini saja. Tapi firman Tuhan bilang, dari sehari ke sehari kita diperbarui mental kita. Pikiran kita diperbarui. Cara kita memandang, cara kita berpikir, cara kita melakukan sesuatu, bertindak itu dipikir, diperbarui di dalam firman.
Namun manusia batinnya kami diperbarui. Di dalamnya ada mental. Diperbarui kapan? Setiap hari. Itu akan new normal dalam hidup kita nantinya. Yang pertama yang harus diperbarui adalah mental pengemis dalam hidup kita. Saya akan flashback aja, cepat saja. Bukan hanya kesehatan kita yang perlu di-check up, tapi batinnya kita juga perlu di-check up juga. Kita punya nggak sih mental pengemis ini sih? Coba kita lihat di dalam Matius 19 ayat 27, demikian firman Tuhan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Petrus adalah muridnya Tuhan yang paling agresif menurut saya. Dia mengenakan jabatan sebagai rasul. Dan dia melayani Tuhan, dia bilang, aku udah tinggalkan semuanya Tuhan. Firman Tuhan bilang, jadi apakah yang akan kami peroleh? Yang saya dapatkan apa Tuhan? Saya udah melayani Tuhan. Saya udah kasih persembahan. Saya udah kasih persepuluhan. Jadi yang saya peroleh apa saat ini Tuhan? Dengan kata lain, Petrus, maaf, mentalnya pengemis. Oh ternyata kamu ikut Tuhan untuk kamu diberkati. Oh ternyata kamu ikut Tuhan supaya apa? Kamu dapat upah. Oh kamu ikut Tuhan supaya apa? Supaya kamu sehat. Ini konsep yang salah. Kita ikut Tuhan karena kita mengasihi Dia, bukan untuk berkat. Revolusi mental kita bukan mental meminta-minta. Mau siapapun juga. Mau jemaat, jangan minta-minta sama pendeta. Pendeta jangan minta-minta juga sama jemaat. Minta saja punya berkat, bukan minta sama manusia. Kalau Anda minta sama manusia, pengemis namanya. Puji nama Tuhan, sampai detik hari ini saya nggak pernah minta di mimbar ini. Karena mimbar untuk menyatakan kemuliaan, bukan untuk meminta, apalagi minta sumbangan, minta bantuan, minta dana dan lain-lain. Firman untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang besar. Bebaskan hidup kita dari level meminta-minta sama siapapun juga. Pak saya pinjam uang Pak, kita udah kasih pinjam, dan akhirnya kita menjadi penagih hutang. Stop hari ini level meminta-minta, karena Tuhan berkati kita. Saya mau menyatakan firman, yuk jangan minta ya. Bukan saya bilang saya bersih, saya kudus, saya hebat, tidak. Maka itu pendeta saya berkata harus apa? Kerja. Paulus kerja. Berdoa nggak? Berdoa. Maaf, kalau engkau berpikir, oh saya mau berdoa aja Pak, tanpa kerja Pak, mental pengemis. Meminta-minta. Minta berkat, padahal engkau ahli waris. Bukan peminta-minta, bukan pengemis. Coba kita lihat dulu. Ini ada satu kisah yang bagus sekali di dalam firman tentang anak yang hilang. Anak ini udah menghamburkan harta bapaknya. Sebelum bapaknya mati, dia minta, Pak, saya minta harta kekayaan dulu. Oke, bapaknya bilang, saya akan kasih buat kamu. Akhirnya dia foya-foya. Nah, akhirnya dia balik. Pada waktu dia balik, ayahnya melihat anaknya sudah kembali. Ternyata, saudara, ada satu anak lagi yang gak senang. Coba kita lihat dulu. Lukas 15 ayat 27 sampai 31. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Jadi anak ini kembali, dipestainlah sama bapaknya. Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu. Kakaknya dia marah dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Aneh ya, udah lama kagak pulang. Adiknya pulang, dipestain sama bapaknya. Saudaranya marah sama bapaknya. Nah, marahnya ini dia. Ayat ke-29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapak dan belum pernah aku melanggar perintah bapak. Seringkali loh, banyak orang Kristen bilang, udah bertahun-tahun loh saya ada di gereja, bahkan saya nggak pernah melanggar sedikit pun juga. Saya nggak pernah absen, saya selalu datang di gereja tepat pada waktunya, menjadi singer, jadi song leader, menjadi pemain musik, pemain drum dan lain-lain semuanya. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Oh, berarti selama ini pada waktu kita melayani Tuhan, jadi singer, song leader dan lain-lain semuanya, maaf, jangan kita mengharapkan pemberian dari Tuhan. Anak ini mengharapkan anak kambing doang.
konsep yang salah. Kenapa? Konsep pengemis. Ngemis anak kambing doang. Jangan sampai kita komplain. Udah melayani Tuhan Pak lama Pak. Memuji menyembah Tuhan Pak. Udah jadi jemaat Tuhan Pak. Tidak ada tuh Pak satu rubah pun yang Tuhan kasih buat saya. Oh berarti ikut Tuhan mengharapkan rubah. Hati-hati. Cross check dalam hidup kita. Ayat ke-30 ini menjadi jawaban buat kita semua. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tabur itu untuk dia. Dia komplain. Datang ke gerejanya baru sekali, baru 2 kali. Tapi dia diberkati sama Tuhan luar biasa. Hati-hati. Ini mental pengemis bisa menjadi mental iri hati dalam hidup kita. Kita gak senang melihat orang lain tinggi. Kita senang melihat orang lain justru terpuruk. Saya doakan rumah banyak. Saya pernah doain gedung dan lain-lain semuanya. Berjuang. Ada yang ingat, tidak ingat, nggak menjadi masalah. Kenapa? Karena saya nggak mengharapkan apa-apa. Nanti suatu saat Anda dengar khotbah saya tentang mahkota kemuliaan. Saya berjanji, saya nggak mau pakai itu. Saya cuma mau satu. Anda bersama-sama dengan Tuhan. Buat Anda semuanya mahkota kemenangan di dalam Kristus yang saya mau kasih buat jemaat saya. Saya mau connect dengan Tuhan. Di mana Tuhan ada, saya ada. Ayat 31 menjadi kunci buat kita. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tuhan mau mengubah mentalnya dari mental pengemis menjadi apa? Mental pewaris dalam hidup kita. Bapaknya bilang, ya ampun anak sulung, mau anak kambing tuh, padahal apa yang aku punya itu punya kamu. Bukan masalahnya anak kambing, mental pengemis harus dihapus. Firman Tuhan bilang, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Apa yang Tuhan punya di dalam hidup kita? Berkat, yes Tuhan punya berkat. Kemuliaan, yes Tuhan punya kemuliaan. Kasih, yes Tuhan punya kasih. Kesehatan, yes Tuhan punya kesehatan. Yes Tuhan punya semuanya. Semua apa yang aku punya, kepunyaan. Kenapa? Kita pewaris kerajaan surga. Ini yang kita harus tangkap. Jangan menjadi mental pengemis, tapi menjadi mental pewaris. Kita punya semuanya. Dan kita tidak mau meminta-minta apapun juga. Amin. Saya tidak pernah minta. Sampai detik hari ini, gereja dibangun, saya tidak pernah minta. Butuh duit gak? Butuh. Pasti gak mungkin tidak butuh. Emang gratis sekali. Air, listrik, dan lain-lain semuanya. Enggak gratis. Tapi gak minta-minta. Saya gak pernah minta. Sampai detik hari ini. Bisa kerja. Sampai detik hari ini. Tuhan berkati luar biasa. Bahkan ada orang-orang yang saya bingung. Kirim dana terus gitu loh. Setiap bulannya. Saya gak tahu itu siapa. Yang pasti ketika pada waktu saya butuh itu. Tuhan siapin. Itulah kasih karunia Tuhan. Tidak pernah kekurangan. Gak pernah minta-minta. Bisa gak? Bisa. Saya sudah melakukan ini selama belasan tahun. Efesus 1 ayat ke-3 sampai ayat ke-5. Demikian firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengkaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Ada berkat rohani di dalam surga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Menjadi anaknya. Kita menjadi anak Allah. Kalau menjadi anak Allah berarti kita mendapatkan sebuah predikat, bukan pengemis lagi, tetapi menjadi pewaris kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita anak Allah. Amin. Stop hari ini. Kita menggunakan mental pengemis. Mental aji mumpung. Yang kedua, Markus 11 ayat ke-15 sampai ayat ke-16. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah Ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan Ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Maaf, gereja atau bait Allah kudus di hadapan Tuhan. Singkirkan hari ini dunia sekuler untuk masuk ke dalam bait Allah.
Termasuk jualan buku pun jangan, jualan CD pun jangan, dan lain-lain. Pak, boleh nggak jualan CD, Pak? Susah sekali. Kita bilang tidak boleh, nanti dia bilang pelit. Kita bilang boleh melanggar firman. Sampai saya akhirnya, emang CD-nya berapa? Pak, saya bawa 10, Pak. Satunya berapa? 40.000. Berarti apa? 400.000 sebenarnya. Saya bayarin 400.000. Gak usah datang. Mending kalau dia bawanya 10. Lah kalau dia bawanya 50, pusing juga saya. 50 kali 40, 2 juta. Gila. Datang diundang khotbah untuk menyampaikan firman, bukan untuk jual firman. Banyak orang datang ke gereja, firmannya cuma dikit, 15 menit, 20 menit. Tujuan dia bukan firman. Tujuan apa? Jualan agar apa? Barang-barang gue ini cepat habis. Dengan membeli buku ini, CD ini, Anda sudah pelayanan misi. Bener nggak? Maaf, pelayanan misi lah. Tapi maaf, jangan jualan buku, jangan jualan CD, jangan jualan pernak-pernik gereja apapun juga. Tapi yang ada adalah satu, memberi tanpa endorse nih. Pak Bobby bilang bahwa itu yang namanya pendeta Cipta Woruntu itu luar biasa. Saya bilang, maaf, saya tahu benar sampai ke dalam hati. Karena saya dulu di GPDI juga. Dia kokohnya saya. Tapi sampai detik hari ini saya undang khotbah nggak pernah mau. Kenapa? Karena dia mau khotbah di gerejanya dia. Maaf, dia bukan orang yang penginjil kemana-mana sebenarnya, enggak. Dia cuma bisa khotbah aja, menggembalakan. Tapi hatinya luar biasa. Untuk keluarganya Bobby aja. Kemarin Bobby cerita. Pada waktu mamanya sakit, papanya meninggal, rumah kebakaran juga. Ini pendeta, dia kasih duit, tidak menerima duit dari jemaat. Berapa nilainya? 40 juta. Maaf, nggak hitung-hitungan, enggak. Ini pendeta luar biasa. Ada di Season City, Cipta Woruntu. Ini harus kita tiru dalam hidup kita. Amin. Melayani bukan karena uang. Bahkan orang yang kita layani, dia butuh uang, kita kasih uang, kita support dia. Dia melayani dengan hatinya, tidak aji mumpung dapat jemaat kaya, mumpung dapat ini, mau saya habisin aja semuanya. Banyak orang Kristen punya mentalnya aji mumpung ada makanan, dia habisin makanan. Enggak gitu. Makanan ada, yes, makan bersama-sama. Perkedel ada 10 untuk 10 orang. Jangan kita ambil perkedelnya 5 atau 3. Udah satu aja. Bukan aji mumpung dalam hidup kita. Termasuk di pernikahan juga sama. Jangan aji mumpung. Aji mumpung nih. Mumpung apa? Mumpung gak ada yang lihat. Gua ambilin aja semuanya. Cobain bikin, lepehin. Cobain bikin, lepehin. Maaf, singkirkan semuanya. Ini mental kita. Saya dididik sama ayah saya, makan harus habis. Kita nggak mau aji mumpungan. Kita mau membebaskan diri kita dari mental-mental aji mumpung dalam hidup kita. Lukas 19 ayat 2, 5, dan 8. Saya akan bacakan. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang sangat kaya. Pemungut cukai, orangnya sangat kaya. Maaf, ini aji mumpung pasti. Mumpung jadi pemungut cukai, dia bisa mengeruk kekayaan yang ada. Ayatnya kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Pada waktu kehadiran Yesus, aji mumpung dalam hidupnya kita berubah. Perubahannya apa? Di ayatnya ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Pada waktu ada kehidupan Yesus masuk, aji mumpung tergeser semuanya. Yang ada satu hal, memberi. Yang ketiga, yuk, saya akan cepat aja, mental jackpot. Lukas 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar, yang akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ayat ini tidak berbicara sama sekali tentang berkat.
Karena perikopnya jelas sekali. Ayat ini berbicara tentang hal menghakimi. Tapi banyak ayat ini digunakan untuk mencari berkat. Salah total. Berilah, maka kamu akan diberi. Lipat-lipat kali ganda. Memberikan, kau akan diberkati. Ini ayat jackpot. Kalau nanti memberikan buat Tuhan, Tuhan akan memberkati Anda dengan berkat yang berlimpah-limpah. 10, 30, 60, 90, sampai 100 kali ganda. Deposito berapa sih? 3,6an lah, atau mungkin 4% lah di BCA. Kalau saya punya uang 500.000, itu saya cuma dapat 2.000 perak. Jadi cuma dapat 502 satu bulannya. Tapi ini enggak nih, akan digandakan 10 kali lipat. Kalau saya kasih 500.000, 10 kali lipatnya 5 juta. Kalau 5 juta, itu bang suruh ke gereja aja semua. Ini jackpot. Hati-hati. Banyak orang Kristen mental jackpot. Supaya saya sehat, Pak, saya harus memberikan, Pak. Salah total. Anda tanpa memberi pun Anda diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena Anda pewaris kerajaan sorga. Bukan Anda peminta berkat atau pengemis berkat. Pak, saya kasih persembahan, Pak, 100. Karena solidar sama Bapak Pendeta tadi bilang, kalau 100 minimal katanya dapat 10 kali lipat. Ya saya maulah, Pak, 10 kali lipat lah. Kalau 100 saya nanti dapatnya berapa? 1 juta. Saya kasih nih, Pak. Dapat ya 1 juta? No. Tidak sama sekali. Karena pemberian itu dari hati kita. Bukan untuk mengharapkan sesuatu. Jangan dikira Anda memberikan 1 juta akan dapat 100 juta. Dos sama sekali. Tapi Anda memberikan 1 juta dari hatimu yang paling dalam. Bahkan maaf, Anda memberikan yang paling kecil pun juga, Anda tetap diberkati Tuhan. Pelipatan ganda itu tergantung Tuhan dalam hidup kita. Kalau sampai mental jackpot tidak kita clean up, waduh udah. Orang datang ke gereja cuma tuh satu. Saya sumbang buat gereja, Pak. Untuk apa? Supaya saya diberkati. Salah total. Lukas 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke peti persembahan. Ayat yang kedua. Ia juga melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Jadi ada peti persembahan, orang-orang kaya ini masukin duitnya. Karena duitnya sangat banyak, bunyinya juga cekreng, 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 cekreng. Si janda miskin ini memasukkan 2 peser. Nah, ayat yang ketiga coba kita lihat. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Berarti apa? Semua orang memberikan dengan cekreng, cekreng, cekreng. Yesus melihatnya janda miskin memberikan lebih banyak. Mengapa? Karena dia memberikan lewat hatinya. Bukan untuk mengharapkan. Dia nggak mikirin apakah itu nanti berlimpah-limpah atau tidak. Dia nggak mikirin apakah dikali 10, kali 30, kali 60, kali 90, kali 100. Dia nggak mikir itu. Hanya satu. Saya ingin memberikan buat Tuhan apa yang saya punya. Ayat keempat, coba kita lihat. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya. Ya. Kalau engkau kurang, itu momen memberikan semua yang terbaik buat Tuhan. Pada waktu engkau memberikan 1000 perak uang untuk engkau makan, itu nilainya tinggi di hadapan Tuhan. Amin. Memberikan dengan sukacita, tidak mengharapkan apapun juga. Yang keempat, mental perampok. Bukan pencuri lagi, perampok. Efesus 4 ayat ke-28. Demikian firman Tuhan. Orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan segala sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, firman Tuhan bilang orang yang mencuri jangan ia mencuri lagi. Loh, saya tidak mencuri barang, Pak. Mencuri apa? Mencuri kemuliaan Tuhan. Maaf, pencuri kemuliaan Tuhan akhirnya mau tidak mau nanti urusannya sama uang pasti. Hari ini kita jangan sampai menjadi pencuri kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan bilang, orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan.
Kemuliaan Tuhan biasanya dimainkan dari uang. Saudara sering nggak dengar, kalau kamu nggak kasih persepuluhan, kamu sakit. Kalau kamu tidak kasih persembahan, bisnis kamu hancur pasti. Tuhan nggak sekejam itu. Ini konsep-konsep yang salah. Tidak ada hubungan. Anaknya mati, bisnisnya bangkrut, proyeknya stop. Tidak ada hubungannya dengan memberikan persembahan atau persepuluhan. Karena pada waktu kamu memberikan persembahan atau persepuluhan, itu dari hatimu. Bukan karena ada sebuah balasan. Pak, saya mau dibalas Pak sama Tuhan Pak, saya kasih persepuluhan supaya toko saya rame, usaha saya rame. No, sama sekali. Anda memberikan persepuluhan karena Anda mencintai, mengasihi Tuhan. Amin. Persepuluhan yang Anda bayar, yang Anda berikan, yang Anda kembalikan, bukan untuk si pendeta. Malaikat 3 ayat 10 ya. Firman Tuhan bilang, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, bukan rumah pendeta. Katanya salah kali ya. Coba. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pendeta, ke dalam rumah gembala, ke dalam usaha gembala. Bener gak sih? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan adanya di mana? Adanya di rumahnya Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Dengan kata lain adalah the financial department of church. Finansial dari gereja dikumpulin dulu semuanya. Nah, baru lewat finansial dalam gereja ini ada untuk pendeta. Untuk pendeta berapa? 1.500.000. Dulu saya itu 1,3, saya naikin sekarang. Naikin 200.000. Lumayan, 2020 naik. Untuk supaya si pendeta ini bisa hidup aja, nggak mati. Makanya apa? Nasi, tahu, tempe udah cukup loh selama 30 hari. Kadang-kadang ada ayam geprek lah. Si pendeta nggak mati pasti. 1000% nggak mati itu. Pak, dapatnya 100 juta Pak. Iya, ambilnya 1,5. Pak, belum cicilan mobil, siapa yang suruh nyicil? Cicilan rumah, siapa yang suruh nyicil? Anak Pak mau berangkat ke New Zealand Pak, siapa yang suruh berangkat anakku? Di sini aja udah gak apa-apa. Kalau mau berangkat jangan pakai duit jemaat, jangan pakai duit perbendaharaan, tapi apa? Pakai duit pribadimu. Kepada suka ini pendeta. Benar gak? Bawalah persembahan persepuluhan. Saya nggak peduli. Mau katanya memberikan, mau katanya mengembalikan, memulangkan. Yang saya konsep cuma satu. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, ke dalam rumah kerajaan Allah, ke dalam gereja. Tapi bukan rumah pendeta, bukan rumah gembala, bukan rumah usaha, bukan ke dalam rumah kantor pendeta. Bawa itu kemana? Gereja. Kalau ke tempat lain Pak, gimana Pak? Salah. Pendeta mau ambil boleh nggak? Boleh ambil. Pendeta gembala boleh ambil. Berapa? 1,5. Nggak boleh lebih. Maaf. Kalau lebih dari 1,5, Anda perampok. Ini mental perampok ini. Alfa Pak, cicilannya 5 juta Pak. Boleh. 1,5 ambil aja. Terus 3,5 itu gimana Pak? 3,5-nya Anda harus usaha. Bebannya adalah beban kita sendiri, bukan beban gereja. Maaf nih. Jadi saya mau ngomong terus terang. 1,5 yang kita ambil aja sebagai gembala saya. Pada waktu saya makan untuk hidup saya makan yang namanya tahu, tempe, nasi. Tahu tidak? Di situ ada keringatnya jemaat saya. Kalau ambil lebih itu tega sekali. Di dalam itu ada keringatnya jemaat saya, ambil 1,5 aja. Terus saya makan tuh keringatnya jemaat saya. Dia berusaha panas-panasan. Dia kasih persepuluhan. Kita enak-enak untuk bayar kredit mobil, untuk anak ke New Zealand. Stop jadi perampok. Ayo, hari ini kita mau belajar di rumah perbendaharaan. Berikan itu buat Tuhan. Amin. Bukan buat gereja, tapi buat Tuhan.
gereja yang mengatur semuanya. Untuk pendeta berapa? 1.500.000. Ini memerdekakan saya dalam hidup saya. Maka itu sampai detik hari ini kami tidak ada kolektor. Karena maaf, kolektor tidak ada dalam firman. Yang ada peti persembahan, tapi kolektor tidak pernah ada. Jangan kapanpun juga. Termasuk kalau Anda ke Israel, tidak ada keranjang kolektor. Peti ada, karena itu memang adat Yahudi. Kolektor tidak pernah ada. Ikuti Yesus, tidak ada kolektor. Hidup nggak Pak? Dengan 1,5 bisa hidup. Ambil nggak? Nggak ambil juga. Saya kasih aja buat Tuhan. Maaf, saya pelit. Tapi kalau buat Tuhan gila-gilaan saya. Keringat jemaat untuk apa? Nih pembangunan gereja semua. Bangun gereja, bangun kerajaan Allah. Tapi buat saya jangan. Handphone bisa hilang, bisa usang semuanya. Tapi yang namanya bangun kerajaan Allah, kekal untuk selama-lamanya. Saya mau jemaat di dalam BLCC membangun kerajaan Allah. Saya mau belajar juga. Bukan berarti saya lebih hebat, tidak. Bagaimana hari ini saya bisa bebas terlepas dari semua mental perampok. Jangan sampai kita punya mental perampok. Tapi kita mau memberikan semuanya adalah buat Tuhan. Seperti yang saya sudah share, beberapa orang notaris, orang Kristen, dia bilang mau bikin akta apapun juga Bapak tinggal kontak saya. Pengacara juga, kalau Bapak ada apapun juga, saya akan bantu Bapak dengan free of charge. Notaris, pengacara, memberikan seluruhnya. Gak apa-apa Pak, gak usah bayar Pak, free of charge. Itu anak-anak Allah. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang saya punya juga sama. Saya bisa komputer, ahli komputer. Saya ingin memberikan semuanya. No charge for the church. Untuk Tuhan, kita tidak boleh charge. Tapi berikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang kita punya hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Berharap sama Tuhan. Kalau kita bilang, Pak saya udah habis-habisan, saya udah bangkrut Pak. Karena baik-baik. Dia mau menaruh benih hari ini. Benih untuk apa? Mengubah hidupmu semuanya menjadi baik kembali. Amin. Apapun juga. Dalam usaha kita, pekerjaan kita, mungkin kita bilang bahwa Pak udah sepi Pak. Saya nggak tahu Pak, new normal ini bagaimana Pak dengan baik-baik. Dia menyediakan benih buat kita. Dia menabur benih buat kita. Benih apa? Benih berkat buat kita semua. Amin. Jangan takut. Engkau adalah pewaris. Saya mau katakan, engkau adalah pewaris. Amin. Engkau adalah pewaris kerajaan Allah. Lewat kehidupanmu, engkau diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Semua jalan yang tertutup, Tuhan mau buka hari ini. Semua jalan yang hari ini yang kau bilang, Pak mustahil jalan ini Pak, gak mungkin Pak. Tuhan mau menyatakan semuanya dalam kehidupan kita. Zakaria mengatakan, kembali anakku, maka aku akan memulihkan engkau. Kembali yuk kepada Tuhan hari ini. Izinkan hari ini tangan Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mengizinkan tanganmu untuk berkarya dalam hidup saya, berkarya dalam keluarga saya, berkarya dalam bisnis saya, berkarya dalam semua pergumulan saya. Apapun juga pergumulan dalam hidup kita. Entah itu engkau bergumul tentang berkat, kesehatan. Ayo, izinkan dia buat masuk dalam hidup kita. Katakan bersama-sama,